Mal lain tutup saat PPKM darurat, tapi wilayah anak Jokowi tetap buka. Gibran ingin tampil beda. Sudah mulai dalam fase pemulihan ekonomi, kalau di lockdown ya turun lagi aktivitas ekonominya. Ya dilihatlah, tidak bisa disamaratakan lah. Solo, Kudus itu beda, kita situasi ini beda. Bon ya, iya, jangan semua total lockdown ya kita susah. Solo sudah baik sekali kok, vaksinasinya cepat, PPKM Mikro, Jogotongo jalan semua. Kalau di lockdown dengan keadaan seperti ini ya tidak fair lah untuk kita. Itu ya misalnya balik Kambang, Juruk, ya yang datang ya orang Solo aja, jangan ke orang Jakarta, orang luar Jawa ke sini pakai SIKM cuma untuk piknik pariwisata, itu nggak boleh. Itu aja kok. Silahkan. Tapi nanti untuk mudik lokal coba nanti kami bahas dengan pusat lagi gitu. Sejauh ini saya masih membolehkan kok. Nggak, maksudnya Solo itu kan kecil sekali dan aktivitas warga itu tetap melibatkan Solo Raya. Saya anggap Gibran benar karena dia menganggap bahwa yang diucapkan Presiden Jokowi yang kebetulan ayahnya dan Pak Luhut itu lip service. Jadi Gibran justru menuduh kembali bahwa Presiden cuma lip service lah. Karena ini mau diuji kan, bener bisa nggak nanti Presiden menegur wali kota atau melalui Pak Luhut. Jadi selalu kita masuk di dalam parodi sebetulnya. Kemarin anggota DPR dari PAN turun dari bandara melenggang ke DPR dan mengabaikan seluruh prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Jadi dia pejabat negara mempertontonkan hal yang bertentangan. Wali kota Solo juga begitu akhirnya kan. Jadi orang tidak lagi menganggap serius bahwa ada hierarki etika itu. Nanti orang anggap ya udah kalau di Pasar Tanah Abang ada toko obat, nah berarti Pasar Tanah Abang tidak boleh ditutup tuh karena ada toko obat di lantai 4 itu. Dan semua orang akan bergerombol di situ, kerumunan. Jadi beginian nih berupaya untuk cari alasan hanya untuk cari sensasi sebetulnya. Atau memang ada desain lain di dalam kebijakan wali kota Solo yang harus di atas kebijakan negara, itu harus lebih diistimewakan kan. Ini intinya begitu. Jadi pemanfaatan jabatan dalam upaya untuk arogansi. Ini sebenarnya arogansi baru tuh. Tapi saya anggap bahwa udahlah ini lip service baru lagi. Semua wali kota lagi bersiap-siap untuk berdiri di belakang Gibran karena mereka menganggap bahwa ekonomi di daerah itu justru dihidupkan oleh pasar-pasar tradisional itu. Jadi nanti wali kota akan pasang pengumuman mengikuti kami ada di belakang wali kota Solo. Jadi kami mau buka pasar itu tuh karena esensial tuh. Nah ini contoh aja dari orang sebetulnya ingin lihat hari ini apa teguran dari Presiden atau apa teguran dari Pak Jokowi itu, Pak Luhut. Kan hanya itu supaya orang tahu bahwa oke, masih ada aturan tuh. Kita mungkin disebut nanti Prince of Lip Service. Jadi dia putra mahkota dari raja yang King of Lip Service. Nanti juga begitu, kalau dibikin meme nanti marah lagi istana kan. Padahal sebetulnya kita ingin perlihatkan bahwa di dalam birokrasi modern nggak ada orang bungkuk-bungkuk hanya karena dia secara darah punya keunggulan itu karena langsung anak dari presiden. Ini yang sebetulnya membuat kemampuan kita untuk melihat potensi Indonesia untuk tumbuh itu terhalang lagi oleh feodalisme semacam ini nih. Tentu salahnya bukan pada si Gibran, ya salahnya pada mereka yang membungkuk-bungkuk. Ya, wali kotanya senang-senang aja tentu, dan mungkin juga dia kaget. Jadi saya anggap bahwa yang norak itu adalah pejabat yang berupaya untuk memanjangkan lidahnya supaya tiba di organ tertentu dari wali kota Solo. Mal lain
ingin tutup saat PPKM darurat, tapi wilayah anak Jokowi tetap buka. Gibran ingin tampil beda. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tampil beda dalam menerapkan peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayahnya. Dia memilih tetap membuka mal di saat kepala daerah tetangganya menutupnya. Pemerintah mulai hari ini sampai 20 Juli 2021 menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali untuk menekan penularan corona. Salah satunya kota Solo. Solo masuk dalam daerah dengan asesmen pandemi level 4 atau tertinggi. Indikatornya bisa dilihat dari laju penularan transmisi komunitas per 100.000 penduduk per pekan lebih dari 150. Kemudian lebih dari 30 pasien dirawat di rumah sakit dengan kematian lebih dari 5. Dengan demikian, Solo harus mengikuti PPKM darurat. Daerah yang terkena PPKM darurat wajib melakukan work from home atau WFH. Tempat ibadah ditutup sementara, restoran hanya boleh dibawa pulang. Mal atau pusat perbelanjaan juga harus ditutup. Gibran mengatakan kota Solo siap menjalankan PPKM darurat. Namun Gibran tetap membolehkan mal-mal di kota Solo tetap buka dengan pembatasan-pembatasan. Mal tidak sepenuhnya tutup, tetap buka, tapi ada peraturannya. Demikian ujarnya. Kenapa mal boleh buka? Gibran mengatakan banyak sektor esensial yang berada di dalam mal. Jangan mengacu mal ditutup, endak. Di dalam mal itu kan ada sektor-sektor esensial. Supermarket, toko obat itu enggak boleh tutup. Demikian ujarnya. Kendati demikian, untuk rumah makan maupun restoran harus dibungkus. Pembeli dilarang makan di tempat selama penerapan PPKM darurat. Pendiri Markobar ini mengimbau warga Solo tetap tenang dan tidak panik dengan diberlakukannya PPKM darurat. Menurutnya, hal ini untuk kebaikan Solo dan kesehatan warga. Gibran sesumbar punya cara jitu untuk menekan kasus virus asal Wuhan itu, yaitu menggencarkan program vaksinasi. Menurutnya, per akhir Juli lalu, tingkat vaksinasi di Solo sudah melampaui 160.000 orang atau setara 180% dari target tahap kedua. Keputusan Gibran Rakabuming Raka yang akan tetap membuka mal di saat PPKM darurat itu pun mendapat kritikan dari pengamat sosial yakni Abdullah Toha. Abdullah Toha sampai dibuat bingung oleh keputusan Gibran Rakabuming Raka tersebut yang memilih akan tetap membuka mal di saat PPKM darurat. Bagaimana ini anak presiden kita? Demikian kata Abdullah Toha. Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka memilih untuk tetap membuka mal di kota Solo, walaupun kondisi sedang PPKM darurat. Menurut Gibran Rakabuming Raka, pihaknya sangat mendukung pemerintah pusat dalam penerapan kebijakan PPKM darurat ini. Kepada awak media, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa pihaknya sebagai pemerintah daerah hanya melaksanakan dan mengamankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Demikian ungkap Gibran Rakabuming Raka. Keputusan Gibran untuk tetap membuka sejumlah mal di kota Solo membuat publik geram. Publik menganggap orang nomor satu di kota Solo tersebut telah melawan titah Presiden RI, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri, Jokowi. Berbagai pengamat politik ikut berbicara terkait sikap Gibran yang dinilai menentang pemerintah pusat. Sejumlah kritikan pedas hadir menanggapi keputusan putra Presiden Republik Indonesia itu. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, secara tidak langsung wali kota Solo ini menuduh Presiden Jokowi sebagai the king of lip service karena berani menentang peraturan yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Saya anggap Gibran benar karena dia menganggap bahwa yang diucapkan Presiden Jokowi, yang kebetulan ayahnya dan Pak Luhut itu lip service. Jadi Gibran justru menuduh kembali bahwa Presiden cuma lip service lah. Demikian kata Rocky Gerung. Rocky menambahkan, bisakah nantinya Presiden menegur wali kota Solo? Karena ini mau diujikan, bisa nggak nanti Presiden menegur wali kota Solo melalui Pak Luhut? Demikian lanjutnya. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menambahkan, jika apa yang dilakukan wali kota Solo, Gibran adalah bentuk arogansi baru dan bagian dari parodi. Tidak hanya Rocky Gerung, tokoh NU Umar Hasibuan atau Gus Umar juga ikut berkomentar terkait keputusan wali kota Solo yang ngotot membuka mal di setiap PPKM darurat berlangsung. Gus Umar mengatakan bahwa logika yang digunakan Gibran sudah benar. Kemudian, Gus Umar juga mempertanyakan akankah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akan tegas dan berani menegur wali kota Solo yang tidak lain anak dari Presiden Jokowi. Nah, gimana nih Pak LBP? Katanya kepala daerah yang melawan dipecat. Berani nggak? Demikian tulis Gus Umar.
Lantas, akankah drama baru PPKM darurat ini akan berending dengan teguran atau hanya sebatas permintaan maaf saja? Kita tunggu episode selanjutnya. Semoga aturan yang telah ditegakkan tidak kembali rapuh hanya karena rasa sungkan.